Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ta'khirus salati, mengakhirkan salat, ila waqtin, hingga waktu, la yasa'u, yang tidak mencukupi, as-salat, yang tidak mencukupi oleh waktu, as-salata, akan salat tersebut. Kabiratun, itu dosa besar, mengakhir-akhir salat hingga hampir habis, yang sekira tidak mencukupkan untuk salat di waktu yang hampir habis tersebut, adalah dosa besar. Yadkhulu, masuk, tahtal wa'idi, di bawah ancaman, fil ayati, dalam ayat, fawailul lil musallin, maka wail lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Yang dimaksud yang mengakhir-akhir salatnya hingga habis waktu salat tersebut dengan datang waktu salat yang lain sementara dia belum salat. Lalu kemudian dia salat setelah habis waktunya tersebut tanpa uzur. Atau orang yang sengaja mengakhir-akhir salat hingga ke akhir waktu yang hampir habis, yang sekira waktu yang sempit tersebut tidak mencukupkan baginya untuk salat tanpa uzur. Inilah yang dimaksud dengan makna firman Allah, fawailul lil musallin. Adapun sekira masih mencukupkan baginya untuk salat, maka tidak haram. Misalkan salat zuhur 2:30, masih luas waktunya, boleh. Salat zuhur jam 2, boleh. Salat asar jam 5, boleh. Tentu di awal waktu dan dengan cara berjamaah lebih utama. Yang tidak boleh itu mengakhir-akhir hingga habis waktunya, sekira tidak mencukupkan baginya untuk sholat, atau habis waktunya sementara dia belum sholat dengan datang waktu sholat yang lain. Itu hukumnya haram dan dosa besar kalau tanpa uzur. In kana lahu udhrun, jika ada lahu baginya seseorang udhrun, uzur, yajuzu, boleh, al-jam'u, oleh jama', walaupun bukan dalam perjalanan, dia berada di wilayahnya, bukan dalam keadaan safar. Kalau ada uzur, boleh jama' saja. Ingat-ingat, ini jama' saja, bukan qasar, jama' saja. Boleh takdim atau takhir. Fi ba'dil madzahibi, dalam sebagian madhab-madhab, yajuzu, boleh, al-jam'u, oleh salat jama' fil baladi, di dalam negeri, dalam satu wilayah, artinya bukan dalam keadaan musafir, li'udhrin, karena adanya satu uzur, minal a'dzari, dari beberapa uzur. Maradin, contohnya maradin karena sakit, au syughlin, atau karena kesibukan tertentu. Contoh, kalladzi ya'malu, seperti seorang ya'malu yang bekerja ia, fi surutatis sayri, fi syurutatis sayri, dalam syurutah, dalam polisi lalu lintas. Yajma'u, menjama' oleh dia, baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar. Imma taqdiman, ada kalanya jama' taqdim,
yaitu mengerjakan salat asar di waktu zuhur, atau ta'khiran, wa imma ta'khiran, atau dengan jamak takhir, yaitu mengerjakan salat zuhur di waktu asar. Boleh dalam keadaan tertentu, seperti beberapa keadaan contoh yang disebutkan tadi. Walladzi ya'malu, dan seorang ya'malu yang bekerja ia fil qura, di perkampungan, kadzalika demikian pula idza kana, jika ada ia yakhsha, takut, ayyahtariqa, bahwa terbakar atau gosong, bahasa kitanya gosong, al-khubzu, oleh roti, lahu baginya, ayyu akhira, untuk mengakhirkan sholat. Misalkan dia di pekerjaan yang sulit baginya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, seperti misalkan masak roti, ukurannya kalau ditinggalkan itu roti bisa gosong. Nah, boleh dia di waktu zuhur dia niat menjamak, mengakhirkan zuhurnya di waktu asar. Tapi ingat, jamak saja, bukan qasar, jamak saja. Di waktu apa? Asar, di waktu asar. Jadi di waktu asar nanti sholat jamaknya seperti biasa, zuhur 4, asar 4. Kalau jamak takhir nanti boleh zuhur dulu atau asar dulu, boleh. Kalau jamak apa? Takhir. Kalau takdim nanti dia sholatnya apa? Sahibatul waktu dulu, zuhur dulu baru kemudian asar. Tapi kalau takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Wa kadzalika, dan demikian pula ghairuhu, selain orang tersebut. Nah, orang yang bekerja yang sulit untuk meninggalkan pekerjaannya. As-saiqu, seorang pengemudi, supir, alladhi yasuqus sayyarati, yang menyupir akan beberapa kendaraan atau mobil-mobil, binnasi, dengan orang, hadza, ini orang, ahyanan, terkadang, la yatamakkanu, tidak memungkinkan, ayyanzila, untuk turun oleh dia, minas sayyarati, dari mobil. Oh, banyak orang tidak memungkinkan begini untuk sholat, apalagi di jalan tol, apalagi kondisi hujan, sulit untuk mendapatkan tempat. Boleh untuk apa? Sholat jamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, boleh takdim, boleh takhir. Fayusalli, maka sholat oleh dia, as-saiq, supir tersebut, az-zuhra, akan sholat zuhur, fi waqtiha, pada waktunya, wal asra, dan akan asar, fi waqtiha, di dalam waktunya. Sulit bagi dia untuk melaksanakan seperti itu, zuhur di waktunya, asar di waktunya. In sadafathum az-zahmatu, apabila mendapati atau hadapi akan mereka, az-zahmatu, oleh macet, keramaian, macet, wasyughulu, fi waktu zuhri, dan bekerja, kesibukan, fi waktu zuhri, di waktu zuhur, yuakhiruna, mengakhirkan, boleh mengakhirkan oleh mereka, az-zuhra, akan zuhur, ilal asri, kepada asar, salat zuhurnya di waktu asar, qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenam matahari, yusallunahuma, salat oleh mereka akan keduanya, yaitu asar dan zuhur. Ya, tentu di waktu asar, jangan sampai
keburu terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, habis waktu asar, datang waktu maghrib, sementara dia belum sholat asar juga belum sholat zuhur, dosa besar itu. Sama juga ninggalin sholat itu. Nah, jadi misalkan termasuk kondisi kita di Jakarta, kita di tempat pekerjaan misalkan jalan pulang sebelum maghrib, tiba-tiba terkena macet, sulit untuk turun, apalagi misalkan kondisi hujan, ya pokoknya tidak mungkin kan bagi dia untuk turun misalkan di mobil bis. Nah, boleh nanti sholat maghribnya dijamak dengan isya, jamak saja, ingat-ingat bukan qasar, jamak. Maghribnya tetap 3, dan memang maghrib tidak bisa diqasar. Apalagi ini kasus begini, dia tidak boleh mengqasar salat isyanya. Isyanya tetap 4 rakaat. Nah, jadi dia di waktu maghribnya harus meletakkan niat. Saya berniat untuk apa? Menjamak maghribnya dengan isya. Harus begitu. Di waktu maghribnya. Jangan mengatakan, udah saya qadha aja maghribnya di waktu isya. Kalau dia mengatakan qadha, niat qadha, berarti sama juga dia meninggalkan sholat maghrib. Makanya jangan niat qadha, niatnya apa? Jamak. Paham ya? Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, macet, sulit untuk misalkan keluar dari bis, apalagi di tengah jalan tol, lalu kondisi hujan, bawa mobil sendiri sekalipun, dalam keadaan semacam itu boleh jamak, baik jamak takdim atau jamak takhir, tapi bukan qasar, ingat-ingat, bukan qasar. Dan ini bukan kasus musafir, bukan, ini di wilayah sendiri, di wilayah Jakarta sendiri, ya, bukan keluar Jakarta, bukan dalam perjalanan yang mencapai jarak qasar, tidak, di wilayah sendiri. Atau keluar wilayahnya yang tidak mencapai jarak qasar, dengan keadaan-keadaan tertentu boleh baginya untuk salat jamaah. Wa in kana zahmatun waqtal asri, dan jika ada kemacetan di waktu asar, yuqaddimunal asra, mendahulukan atau mendahulukan akan salat asar ila zuhri, kepada zuhur. Boleh juga, enggak apa-apa. Jamak takdim, naruh asar di waktu zuhur. Misalkan mau pulang waktu asar, melewati waktu asar yang ukurannya ini asar akan habis. Nah, kalau begitu salat apa? Asarnya dijamak dengan zuhur, namanya jamak takdim. Tapi jangan dibiasakan. Maksudnya jangan dibiasakan ini dalam keadaan tertentu. Bukan semua pekerjaan dikerjakan begini. Contoh lain, misalkan dalam keadaan sakit boleh. Yang menyulitkan baginya misalkan untuk sholat pada waktunya masing-masing, entar zuhur pada waktunya, entar asar pada waktunya, sulit baginya untuk apa? Untuk sholat sesuai waktu itu, karena harus ke kamar mandi, sulit lagi kamar mandinya, bersih-bersih lagi, berwudu lagi, sementara yang mau harus diwudukan, harus dituntun, misalkan gitu. Boleh baginya untuk apa? Jamak takdim atau takhir, boleh. Berarti paham ini? Takdim atau takhir. Nah, hanya itu tadi ketentuannya. Kalau takdim maka dia harus apa? Sahibatul waqti dahulu, seperti zuhur dengan asar, takdim naruh asar di waktu zuhur, maka salatnya salat zuhur dulu 4 rakaat, baru kemudian salat asar. Paham ya? Paham? Atau jamak takhir. Tapi kalau jamak takhir maka di waktu zuhur dia harus meletakkan niat. Sebelum habis waktu zuhur dia harus sudah meletakkan niat dalam hatinya bahwa dia akan mengakhirkan salat zuhur tersebut di waktu asar. Begitu pula maghrib dengan isya, boleh.
Nah, jadi dalam keadaan sakit yang menyulitkan baginya untuk sholat pada waktunya masing-masing, sholat yang 5 waktu tersebut boleh baginya untuk menjamak pada sholat-sholat yang boleh dijamak, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Al-maghribu bermula maghribul isya'u dan isya, kadzalika demikian pula boleh dijamak takdiman atau takhiran. Al-maghribu bermula maghrib tujma'u dijamak ma'al isya'i bersama isya. Wa tujma'ul isya'u dan dijamak isya ma'al maghribi bersama maghrib. Maksudnya takhir. Boleh takdim, boleh takhir bihasabil udhri, sesuai perhitungan uzur. Sesuai perhitungan uzur alasannya. Ya, sesuai kebutuhan dia yang menjadikan alasan bagi dirinya, apakah jamak takdim atau jamak takhir, boleh. Paham ini? Saya dari Bogor masuk jalan tol, berangkat habis asar, jam 4-an gitu, kira-kira mau maghrib sampai di sini, tahu-tahu kena macet di jalan tol lagi, nggak bisa keluar pun, nggak ada pintunya langsung di sini, Karangtengah misalkan. Dan ini pernah kejadian, tetapi nggak habis waktu maghrib, masih ada waktu maghrib, sehingga saya bisa sholat maghrib. Tapi beberapa pernah kejadian begitu, boleh dijamak. Pernah saya kejadian begitu. Jadi di jalan tol sulit untuk keluarnya udah di sini, dan keluar di sini pasti udah habis maghrib. Nah, di waktu maghrib hendaklah saya meletakkan niat untuk jamak maghrib di waktu isya, boleh. Lanjut. Al-maridu. Nah, demikian pula seorang yang sakit. Idza kana waqtu zuhri, apabila ada ia di waktu zuhur, apabila ada waktu zuhur, yashtaddu berat atau kuat, alaihi atasnya, al-maradu oleh sakitnya, yuakhiru mengakhirkan, boleh mengakhirkan bagi dia, ilal asri kepada asar. Di waktu zuhur pas lagi kumat sakitnya, sakit apaan kira-kira gitu, yang menyulitkan bagi dia untuk sholat di waktunya tersebut, niatlah dalam dirinya bahwa dia hendak sholat zuhur dijamak dengan asar. Jamak apa namanya? Takhir, boleh. Wa in kana waqtul asri yashtaddu alaihi al-maradu kal humma, jika di waktu asar, ini dilihat kebiasaannya. Kalau di waktu asar biasanya dia kumat, misalkan dalam sakitnya, yashtaddu berat atau kumat, alaihi atas al-maradu oleh sakit, kal humma seperti panas, masalan contohnya. Yuqaddimu, boleh mentakdim oleh dia, mendahulukan oleh dia akan asar, ila zuhuri kepada zuhur. Begitu, boleh. Ya tentu kalau model kayak gini dia udah punya kebiasaan begitu. Saya biasanya misalkan di waktu asar itu atau sore itu kumat sakit saya. Nah, maka boleh di salat asarnya dijamak dengan zuhur. Jamak aja, ingat-ingat ini jamak bukan qasar, jamak aja. Zuhur 4, asar 4. Takdim, jamak takdim, maka berarti salat zuhur dulu baru kemudian asar. Juga dengan syarat berikutnya, ada tambahan syarat dalam jamak takdim, harus al-muwalat. Harus apa? Al-muwalat, bersambungan. Jadi begitu zuhur dulu salam, langsung kemudian mengerjakan asar. Kalau jamak apa itu? Takdim. Tapi kalau jamak takhir, boleh asar dulu, boleh zuhur dulu, dan tidak disyaratkan adanya al-muwalat. Paham nih? Lanjut.
Hadza yajuzu, ini boleh, ini perkara jamak semacam itu karena ada uzur dalam salat. Yajuzu boleh inda Malikin, menurut Imam Malik dalam mazhab Maliki, wa inda ba'd Syafi'iyyati, dan menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i. In kana, jika ada yasyukku, menyulitkan, alaihi, atasnya, fi waqtin, pada suatu waktu, wa yakhiffu, dan ringan, fi waqtil humma, di waktu dia panas. Kalau contoh sakit ini gitu. Yadhunnu takhiffu, yadhunnu, berprasangka oleh dia, takhiffu, menjadi ringan sakitnya itu, waqtal asri, di waktu asar, waktu zuhri, di waktu zuhur, tashtaddu, kumat sakitnya, tashtaddu, bahasa kitanya kumat gitu. Huwa, dia, itu orang yang sakit tersebut, ya'rifu halahu, mengetahui akan keadaannya sendiri, ya, dia faham akan dirinya sendiri. Misalkan kumat biasanya sakitnya itu zuhur apa asar. Misalkan di waktu zuhur, ya udah, kalau begitu dia berniat jamak salat zuhurnya di waktu asar. Atau misalkan biasa kumat di waktu asar, boleh dia menjamak takdim, meletakkan salat asarnya di waktu zuhur. Kadzalika, demikian pula, alladzi yamradu, seorang yang sakit, maradun, akan suatu sakit, lahu, baginya, hadzal uzuru, ini alasan, ini uzur, boleh. Bahkan di Mesir itu, di Mesir, beberapa Syekh Al-Azhar, Syekhul Azhar di Mesir, beberapa dari mereka mazhabnya Maliki, tapi juga mazhab banyak yang bermazhab Syafi'i. Mau rapat sesama dosen gitu, sesama masyayikh, siang rapatnya, itu rapat mesti panjang, ngelewatin waktu zuhur hingga datang asar. Nah, ada sebagian mereka apa? Salatnya apa? Jamak di waktu zuhur, jamak takdim, naruh asar di zuhur, sehingga rapatnya tidak terganggu. Gitu, boleh. Kalau main bola jangan dun, kagak boleh. Waduh, kata Madun, kita main bola sore-sore sampai maghrib, pokoknya main bola. Lah asarnya bagaimana? Jamak aja, asar nih di waktu zuhur. Kagak boleh. Main bolanya aja bermasalah. Main bola aja bermasalah. Bisa bermasalah gitu maksudnya. Ya tergantung juga. Hadza, ini uzur, yadkhulu, masuk, fi ahwalin syatta, dalam keadaan-keadaan syatta yang bermacam-macam. Nah, itu dia. Jadi bisa banyak bentuk, macam atau modelnya uzur itu. Yajma'u, boleh menjamak oleh dia, min ghairi qasrin, dari tanpa qasar. Bukan qasar ini, ingat-ingat, bukan diringkas. Zuhur jadi 2 atau asar jadi 2, tetap rakaatnya sesuai jumlahnya, zuhur 4, asar 4, hanya dijamak saja. Wat-tabibu, nah contoh lain ini, at-tabib, dokter, idza kana, jika ada ia at-tabib ya'malu al-amaliyata, jika ada ia at-tabib ya'malu, bekerja, al-amaliyata, akan amaliyah, amaliyah yang dimaksud operasi. Apa? Operasi. Wa in qata'a, dan bila dia memutuskan, min ajli salati, dari karena salat, al-amaliyata, akan operasi, tengah operasi tahu-tahu kedengar azan, tinggalin aja itu pasien, gunting masih nempel, pisau masih di situ, dia kata, wah azan, salat dulu, panggilan Allah didahulukan, tolol.
Orang begitu tolol. Nah iya, ukurannya yang darul marid, bisa bahaya bagi orang yang sakit, yuakhiru, boleh mengakhirkan sholat. Tuh gitu, misalkan dia operasinya waktu zuhur, kemudian apa, di waktu zuhur udah mau habis, atau di pertengahan sholat zuhur dia berniat, saya mengakhirkan sholat zuhur saya, belum sholat misalkan sholat zuhur, saya mau mengakhirkan sholat zuhur saya di waktu asar. Harus begitu, bahkan kalau seukuran itu dapat membahayakan orang lain, dapat membahayakan orang lain. Yajma'u, menjamak oleh dia, atau boleh dia sholat jamaahnya itu takdim. Jadi sebelum misalkan masuk ke ruang operasi, sudah masuk waktu zuhur, lalu dia sholat zuhur, kemudian sholat asar jamak bersama zuhur 4-4, boleh. Nah begitu itu boleh. Nah jadi ingat-ingat ini rukhsah, kebolehan yang diajarkan oleh para ulama kita, tentu dengan dasar-dasar dan dalil-dalil dalam syarak menetapkan kebolehan tersebut. Jadi tidak saklek, ingat-ingat ini, tidak saklek. Apa saklek? Harus sholat pada waktunya, apalagi mengatakan harus sholat pada awal waktu. Karena ada sebagian orang padahal sedang mengerjakan perkara wajib, lalu kemudian ditinggalkan kerjaannya itu hanya untuk membela sholat di awal waktu, lalu bikin alasannya seakan-akan keren, padahal ngaco. Dia kata apa? Ini panggilan Allah, harus didahulukan. Nah, ngaco. Apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Masa begitu waktu zuhur datang, orang lagi ngantri pasien, nungguin dari pagi, begitu zuhur ditinggalin aja. Panggilan Allah harus kita dahulukan. Ngaco. Ngaco itu. Salat zuhur boleh jam 1, boleh jam 2. Bahkan dalam keadaan uzur semacam itu boleh baginya untuk apa? Menjamak salat zuhurnya di waktu asar, jamak takhir. Jamak saja, ingat-ingat jamak saja. Nah, hukum syara nih. Jadi hukum syara itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ajaza, membolehkan oleh Al-Imam Syafi'i lil marad, bagi yang sakit, bagi yang sakit saja. Amma Malikun, adapun Imam Malik, lil maradi, bagi sakit, wa ghairihi, dan selain sakit, lil uzri, bagi uzur. Imam Malik lebih luas lagi, ya pokoknya dihitung uzur yang menyulitkan baginya untuk mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing, boleh baginya untuk menjamak. Imam Syafi'i pada sakit saja membolehkan itu. Wal Imam Ahmadu, juga Imam Ahmad membolehkan, tidak hanya pada sakit tapi juga yang lainnya. Itu tadi lagi masak aja, ukurannya kalau itu lagi masak ditinggalin bisa gosong, ukurannya bisa gosong. Dalam mazhab Imam Ahmad juga Imam Malik boleh ditungguin, dan dia boleh sholatnya dengan jalan jamak, dengan cara jamak. Wa ghairuhum, dan selain mereka boleh. As-salatu, bermula salat, amruha, urusannya salat, azimun, itu sangat besar. Jadi jangan sampai ditinggalkan keadaan apapun. Mengerjakannya pun diringankan, tetapi jangan sampai ditinggalkan. Dan makna solat dalam waktunya, diperintah kita solat di atas waktunya, itu waktunya ada yang muasa. Muasa itu artinya luas, lapang. Contohnya solat isya, bukan harus jam, misalkan awal waktu 7:30 atau jam 7 misalkan, begitu azan mesti harus solat di situ,
lalu di tengah jalan harus berhenti, mau nyupir mobil harus berhenti, lagi bekerja harus berhenti. Enggak begitu. Salat Isya jam 9 boleh, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 3 boleh. Itu namanya masih pada apa? Waktunya. Itu maknanya salat pada waktunya itu. Bahkan dalam banyak hadis, beberapa hadis dan diriwayatkan oleh para ulama banyak, Rasulullah salat di akhir waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Di akhir waktu. Bahkan dalam mempraktikannya ketika awal diwajibkan atas umatnya salat ini, yaitu keesokan harinya setelah Isra Mi'raj, Rasulullah mempraktikannya atau dipraktikkan bagi Rasulullah oleh malaikat Jibril salat bersamanya, yang hari pertama di awal, hari keduanya di akhir. Lalu kata Jibril, inilah waktu salat, zuhur ini, asar ini. Hari pertama di awal, hari kedua di akhir. Ada riwayat menyebutkan seperti itu. Belum lagi hadis-hadis yang lain, termasuk salah satunya hadis yang dikenal dengan hadis Bani Quraidah. Jadi Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, jangan ada yang salat asar dahulu, entar salat asar di kampung Bani Quraidah. Padahal waktu udah mau habis. Akhirnya para sahabat jalan. Sehingga karena khawatir habis, sebagian sahabat di tengah jalan ada yang sholat. Sebagian mereka mengatakan kalau kita harus sholat di sono, habis waktu sholat. Sebagian lain mengatakan enggak, pokoknya kita ikutin Rasulullah. Kata Rasulullah, sholat di sana, sholat di sana. Ntar mau sampai mau kagak kayak, ya buktinya begitu. Waktunya mau habis mau kagak. Kata Rasulullah, salat asarnya di kampung Bani Quraidah. Ternyata emang waktunya udah mau habis. Itu dalam riwayat, itu matahari ditahan sama malaikat. Tar dulu. Kalau normalnya itu matahari udah tenggelam, habis waktu asar. Itu dalam riwayat matahari ditahan oleh malaikat. Sehingga apa? Beberapa sahabat sampailah ke Bani Quraidah, baru kemudian yang belum sholat di jalan, sholat mereka di kampung Bani Quraidah di akhir waktu. Walaupun juga Rasulullah tidak menyalahkan yang sholat di jalan itu tadi. Tuh gitu. Apalagi sholat Isya. Ada riwayat hadis tengah malam Rasulullah keluar atau lewat tengah malam. Kemudian Rasulullah mendapati di masjidnya, di masjid Rasulullah, beberapa sahabat masih apa? Masih pada di masjid aja nungguin Rasulullah keluar mau sholat bareng sama Rasulullah. Tahu-tahu keluar lama, keluar sampai udah malam baru keluar. Kata Rasulullah, masih ngumpul aja. Kalau bahasa kita yang begitu, masih ngumpul aja kalian nungguin sholat. Iya. Lalu kata Rasulullah, selama kalian menunggu sholat, maka kalian dihitung berpahala menunggu sholat. Artinya dihitung pahala bagi mereka. Baru kemudian sholat. Kemudian Rasulullah berkata, kalau tidak memberatkan atas umatku, sebenarnya sholat Isya yang cakep nih jam segini. Itu bukan di awal waktu itu. Bukan di awal waktu. Udah pertengahan itu. Bahkan udah tengah malam mungkin itu. Dalam riwayatnya itu. Nah, jadi kesimpulannya, jangan salah paham dengan pengertian sholat di atas waktunya. Ada sebagian orang memahami sholat di awal waktunya itu harus di awal waktu saja. Ngaco itu, pemahaman ngaco. Sholat pada waktunya itu maksudnya sholat pada waktunya sebelum habis waktunya. Hendaklah engkau sholat sebelum datang waktu sholat berikutnya. Dan engkau belum sholat, jangan sampai begitu. Bukan artinya sholat zuhur jam 2 lalu dia apa? Dimarahin. Sholat zuhur setengah 3 dimarahin. Lah kamu ngahir-ngahirin sholat ini. Lah itu bukan ngahir-ngahirin sholat begitu itu.
Lalu oleh dia dibawain dalil lagi. Nih dalilnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kau termasuk sahun ini. Salat zuhur sih 2:30. Lah, itu masih pada waktunya itu. Paham ini? Wallahu a'lam bissawab.